Syarat kesempurnaan menjadi kesatrio Jawa ada 5. Yang pertama wismo atau rumah, yang kedua wanita atau istri, yang ketiga adalah turonggo atau kendaraan, yang keempat adalah kukilo atau burung sebagai hobi, sedangkan yang terakhir adalah curigo atau keris atau senjata sebagai lambang kewaspadaan, kesiagaan, keperwiraan, dan alat untuk mempertahankan diri dari apa yang kita miliki. Keempat sebelumnya, tanpa senjata, yang empat akan bubar binasa bila mendapatkan gangguan dari luar. Selamat datang di channel Tosan Aji Nusantara, channel yang akan membahas tuntas tentang seluruh persenjataan yang ada di seluruh wilayah Nusantara, tentang dapur, tentang pamor, tentang ricikan, tentang tuah, tentang filsafat yang terkandung di dalam mahakarya Tosan Aji Nusantara. Jangan lupa klik like, subscribe, and share jika channel ini membawa manfaat untuk masyarakat kita dalam melestarikan budaya Tosan Aji Nusantara. Wilan keris melambangkan liku-liku kehidupan seorang manusia. Ada yang memiliki jalan lurus, ada pula yang memiliki jalan berkelok-kelok, ada yang memiliki jalan jejak, dan ada yang memiliki jalan hidup yang berliku-liku. Itulah gambaran filsafat dari sebuah wilan keris yang akan kita babarkan pada kesempatan kali ini di channel Tosan Aji Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Berjumpa lagi dengan channel Tosan Aji Nusantara, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis wilaan. Di dalam dunia Tosan Aji, jenis wilaan itu ada 2 macam. Yang pertama adalah jenis lurus, jenis keris-keris lurus wilaannya seperti ini. Kemudian untuk yang kedua, jenisnya adalah jenis lo atau lengkok. Jenis lo ini memiliki gelombang-gelombang pada wilayahnya. Dua jenis wilaan keris ini harus kita hafalkan sebelum kita masuk pada dasar-dasar ricikan atau detail-detail dari sebuah keris, karena ini merupakan pakem dasar yang harus kita pahami sebelum kita memasuki pada detail-detailnya. Karena pada buku ricikan dan juga literasi-literasi yang ada, sebuah keris, sebuah dapur keris, ketika disebutkan ricikan-ricikannya itu jarang sekali mengulang, jarang sekali mengulang bahwa sebuah keris itu jenisnya lurus atau lo sekian, lo sekian, lo sekian, seperti itu. Jarang sekali, ya, jarang sekali disebutkan lagi. Hanya disebutkan punya gerendengan, punya serawean, kemudian punya tikel alis. Namun demikian, sementara ini dari literasi-literasi yang ada itu jarang menyebutkan ulang. Sebagai contoh seperti ini, kita mempelajari tentang tilam, ya, ini keris tilam upih. Disebutkan mempunyai detail atau ricikan, katakan punya pijetan, terus
terus kemudian punya gande polos seperti itu. Di dalam buku ricikan hanya disebutkan bagian-bagian wajibnya saja, sedangkan jenis kerisnya ini termasuk keris lurus atau keris lop ini tidak disebutkan kembali. Nah, oleh karena itu mengetahui bentuk-bentuk dasar atau jenis-jenis wilahan ini merupakan hal yang harus kita mengerti dan kita pahami sebelum kita masuk ke detail rincikan. Ini sebagai contoh dari dua jenis keris. Yang atas jenisnya lo, ya. Yang atas jenisnya lo, kemudian yang bawah jenisnya adalah jenis keris lurus. Untuk memahami sebuah keris lo, yang harus kita perhatikan betul adalah bagian lengkeh dan juga ucu-ucunya. Ini bagian ucu-ucu, ini bagian lengkeh. Ini ucu-ucu, ini lengkeh. Ucu-ucu ini merupakan bagian cembung, sisi cembungnya, sisi yang naik. Ya. Di sini adalah bagian ucu-ucu. Kemudian sisi yang cekung ini disebut sebagai lengkeh. Ya. Lengkeh adalah yang cekung, kemudian ucu-ucu adalah bagian yang cembung. Demikian juga di bagian bawahnya. Ini adalah lengkeh. Di sini ucu-ucu. Bagaimana cara menghitung sebuah lok keris? Untuk menghitung sebuah lok keris, kita harus tahu aturannya. Dalam satu hitungan lok itu harus memiliki kelengkapan lengkeh dan ucu-ucu. Coba kita hitung untuk keris Pamengkang Jagat ini ya. Di sini kita hitung satu karena di sini ada lengkeh, di sini ada ucu-ucu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Di sini loknya 13. Pamengkang Jagat lok 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya. Ini jenisnya adalah Pamengkang Jagat. Dapurnya Pamengkang Jagat, lotnya 13. Nah, demikian tadi cara menghitung sebuah lot keris. Ya. Coba kita cari contoh lain. Ini dapur Singo Barong. Kita hitung, ini ada lengkeh, di sini ada ucu-ucu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ya. Singo Barong ini memiliki lot 9. Ini contoh cara menghitung sebuah lot keris. Ya. Nanti secara komplit akan kita berikan penjelasan mana-mana saja yang termasuk kategori lot 1. Kemudian mana saja yang termasuk lot 3. Dapur mana saja yang masuk ke
bagian luk 5, luk 7, 9, 13 dan seterusnya ya. Nanti kita akan berikan penjelasan dalam bentuk slideshow berikut ini. Demikian tadi kita paparkan tentang dua jenis wilaan keris, yaitu lurus dan keris loop. Selanjutnya kita akan memperjelas di slideshow yang akan kita tayangkan berikutnya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share jika Anda merasa channel ini membawa manfaat untuk kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.